اللهم صل على النبي الهاشمي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para Iwan, Awat, ADTKN Jawa Barat, Kota Cimahi. Alhamdulillah Niko hadir di masjid apa Pak? Masjid Nurul Ikhlas. Masjid Nurul Ikhlas. Kita coba ngobrol-ngobrol santai, silaturahmi di ADTKN Cimahi News. Insya Allah di YouTube bentar lagi ya. Kita akan silaturahmi lebih jauh mengenal tentang TKN Suraya AD Cimahi. Ini Pak Pauji ini sebagai Ketua ADTKN Kota Cimahi dan Pak Kiai sebagai penasihat ADTKN Kota Cimahi. Pak Pauji, perkembangan Iwan Awat ADTKN Cimahi seperti apa sekarang nih Pak Pauji? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillah, bismillah, alhamdulillah. Pada sore hari ini kita baru selesai melaksanakan manakib Ya. di kediaman Ajengan Kiai Haji Endang Husein di daerah Cimahi. Nah, sekaligus beliau juga pengurus selaku penasehat Ya. di ADTKN Cimahi. Nah, berkaitan dengan keberadaan perkembangan katakanlah ADTKN Cimahi, alhamdulillah banyaknya pembinaan dan pencerahan ya dari para mubalik, para sesepuh, para kiai dari Ajengan, step by step itu sudah banyak katakanlah membuat perubahan dari ikhwan-ikhwan sendiri, terutama dari tadi beliau ini ceramah tadi saya merekam ya. Nah, apa yang disebut oleh beliau tadi bentengnya syahadat itu satu iman kata beliau ini. Nah, kedua sholat, ketiga ilmu, keempat adab. Baik. Nah, Baik, Pak Boy, terakhir ikhlas. Oke, baik. Ini itu lebih dalam lagi. Biar teman-teman Iwan juga tahu perkembangan Iwan Suraya di Cimahi dari tahun berapa Pak Boy? Kalau menurut informasi yang kami terima, TKN masuk ke Cimahi ini itu kisaran tahun 1973. Oh, 23 ya. Ya, sentralisasi. Pionir pertama siapa? Sentralisasinya itu pertama di Cimindi di Buya Haji Oman almarhum, kemudian di Pak Haji Batiar, kemudian di Pak Kolonel Aziz. Oke. Di Cimahi juga. Baik. Nah, kita lanjut ke Pak Kiai nih. Pak Kiai, tonton waktunya itu makasih. Pak Kiai ini perkembangan tarekat di Cimahi khususnya itu dulu mungkin kalau orang dengar tahu tarekat itu barang aneh ya dan menakutkan, apalagi anak muda sekarang dengan tarekat juga tidak umum. Itu perkembangan dulu dan sampai sekarang seperti apa Pak Haji? Pak Kiai silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Shalatu wassalamu ala sayyidina al-muhtar wa ala alihi washabi ahyat amma ba'du. Tentang perkembangan Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah yang dipancarkan dari Pondok Pesantren Suryalaya, selama saya mengikuti khidmat dan tabaruk ke pusat Pengurus Aba, saya aktif dari tahun 82 di Talkin dan aktif tahun 92 di sini di Kampung Mencut yang termasuk ke ADTKN Cimahi Kota yang dulu waktu saya masuk ke aktif di Pondok Pesantren Suryalaya ini dulu belum ada ADTKN. Yang ada yaitu Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya, perwakilan Bandung Barat dulunya. Nah, pas tahun 92 saya membuka manakib di masjid ini di kampung ini yang dulu mah termasuknya Bandung Barat dalam binaan ketua Yayasan Pondok Pesantren
Suryalaya Perwakilan Bandung Barat, yaitu waktu itu dipegang oleh Kolonel Pusna Puratmaja. Nah, pas tahun itu juga saya dipanggil ke pusat, diangkat jadi mubalik, terus 93 saya mengikuti penataran mubalik, dan setelah itu saya diangkat jadi mubalik dan mengisi tempat-tempat manakiban yang ada di Bandung Barat. Pengalaman saya. Memang waktu itu perkembangan torekat itu agak susah masuk ke masyarakat itu karena memandangnya torekat itu sangat berat sekali, dan itu untuk orang-orang yang sudah mapan ilmu syariatnya. Maka itu torekat itu adalah untuk wali katanya. Makanya banyak orang yang menentangnya, sehingga sangat sulit sekali dan ekstrim sekali. Malah di tempat sini juga sering dilempari batu, sampai ada internet yang bocor, genting-genting juga yang bocor, itu dilemparin. Masih barang aneh ya? Barang aneh, sulit sekali. Tapi dengan banyaknya mubalik dari Pondok Pesantren Suryalaya yang dari pusat mendatangi tempat-tempat manakib di Bandung Barat ini, ya, yang sekarang mah jadi dibagi dua, yaitu Cimahi Kota. Dulu mah Cimahi belum itu Pak ya, belum jadi kota, baru jadi termasuknya kota administratif Cimahi ya. Nah, dan kesininya semakin berkembang, dan alhamdulillah sampai sekarang itu jadi mudah karena orang semua hampir 80% sudah ngerti toriko. Makanya untuk zaman sekarang ini sudah nggak ada kendala. Dulu kira-kira ada berapa jemaah Pak Kiai? Kalau pertama di sini itu jemaah itu sampai 400-300 di sini teh. Waktu pertama tuh di sini tuh. Waktu pertama mah terus berkembang, dan akhirnya yang sudah tua-tua meninggal dan ada yang pindah ke sana dan kemari. Nah, ya tinggal sekarang ya baru ada 100 mungkin ya. Nah, itu, dan banyak yang sudah mandiri kita bikin manakib di mana di gitu. Pak Uji, titik-titik manakib di Cimahi saat ini ada berapa banyak Pak? Ya, saya menambahkan dari tahun 90-an itu titik manakib itu tidak banyak. Nah, sekarang karena berkembang dari pertanyaan awal, alhamdulillah berdasarkan data yang kami terima itu di Cimahi ini ada 22 titik. 22 titik dari Cimahi Utara aja. Ya, dari kota Cimahi. Cimahi. Ya, karena kota Cimahi ini kan kota madya. Ya. Nah, jadi secara bertahap regenerasi ini membuka manakib lagi. Baik. Nah, misalnya di Pak Peri, Insinyur Haji Peri, ya termasuk di Pak Niko ya, juga betul. kan. Nah, yang dulu kan nggak ada. Betul. Nah, itu jadi masuk peningkatan. Ya, kenapa? Karena manakib ini saya berani menyebut bentengnya peramalan. Yang peramalan. Ya. Ya, Karena tanggung jawab beliau ini selaku penasehat, katakanlah tidak enteng. Nah, makanya harus disupport dari semua lapisan ikhwan. Jangan artinya memandang katakanlah nggak perlu. Di total ikhwan yang kurang lebih yang aktif ada berapa banyak? Ya, untuk kita sekarang ini kisaran 500 aktif dengan keluarganya ya. Baik. Oke, Pak Kiai langsung ke masalah yang tadi. Pak Kiai, dalam saya pribadi mengenal tarekat dari cuma 8 sebenarnya, itu dari keluarga. Pak Kiai, pentingnya bertarekat dan beragama Islam sebenarnya hukumnya seperti apa sih? Apa wajib, sunat, atau biasa aja atau gimana? Bertorikot itu wajib. Karena kalau kita tidak bertorikot, kita tidak punya jalan. Karena kalau diambil dari lugo, artinya torik itu kan jalan. Jalan kepada Allah. Jalan, ya? Kalau kita mau berjalan, mau menghadap Allah, pasti kita perlu jalan kan.
Nah, seperti kita mau ke Jakarta kan perlu jalan. Oke. Nah, ini juga kita kalau ingin sampai kepada Allah itu harus pakai jalan. Ya, jalan yaitu yang dinamakan thariqat. Maka bagi orang yang ingin bertemu dengan Allah pasti dia membutuhkan thariqat. Maka thariqat itu adalah wajib sebagaimana ditegaskan di dalam hadis Gusti Rasul, yaitu fal wajibu alal insani hayatul qalbi. Fal wajibu, maka wajib alal insani, kepada manusia, tolabu, mencari hayatul qalbi, hidupnya hati. Nah, yang dikatakan hidup hati itu adalah thariqat. Jadi hatinya berjalan. Nah, jadi bisa sampai kepada Allah kalau hatinya jalan. Kalau hatinya mati, otomatis nggak bisa berjalan. Maka dinamakan itu thariqat. Baik, baik. Oke, Bro. Ada lagi di paradigma di masyarakat yang terjadi thariqat itu meninggalkan sholat katanya. Ya, yang penting alim itu gimana ya kejadian itu? Betul ada atau gimana? Itu thariqat yang tidak mutabaroh. Kalau yang thariqah yang mutabaroh itu justru dia mementingkan sekali syariat. Karena ada suatu hadis dari Rasulullah SAW. Nah, thariqah itu thariqah amali syariat. Jadi thariqah itu mengamalkan syariat. Nah, jadi kalau kita hanya bersyariat saja berarti dia belum mengamalkan. Jadi yang artinya thariqah itu kata Rasul yaitu mengamalkan syariat. Itu. Yang mutabaroh kan? Yang mutabaroh itu yang diakui oleh semua tokoh-tokoh ulama-ulama salaf dan ulama khalaf. Baik. Jadi dari ulama dulu, jadi ditimbang oleh Al-Quran, ditimbang oleh hadis Rasulullah bahwa ini tidak batal. Nah, diantaranya yang tidak mutabaroh, yang batal itu yaitu thariqah yang meninggalkan syariat. Itu luar biasa, luar biasa. Ya. Menarik nih, banyak kedua digali nih dari Pak Kiai. Pak Uji, satu hal yang menarik nih. Setelah pengertian abang meninggalkan kita, tantangan Pak Uji sebagai ketua DATIGA, nah tantangan iwan-iwan di Suraya Terima itu seperti apa nih? Objektifinya? Ya, jadi dengan wafatnya Abah kurang lebih 11 tahun yang lalu, sehingga Iwan ini merasakan baik ujian. Nah, tapi bukan berarti ujian ini harus kita mundur. Baik. Justru kita anggap tantangan untuk melaksanakan amanat guru. Apa amanat guru itu? Amankan, amalkan, lestarikan. Ya. Nah, kenapa? Nah, inilah tugas LDTKN Mubalik dan Sudah semua dijabarkan Pak Uji tentang amankan, lestarikan itu seperti apa? ya, diantaranya yang fondasi zikir, Oke. ya itu ada hitungannya, ada takarannya, ada aturannya. Aturannya apa maksudnya? Ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh guru, seperti narik zikir jahar. Baik. Ya, itu jumlahnya harus sesuai. tetap begitu coba ya? Ya, harus spek, harus standar dari guru. SOP-nya. Ya. Nah itu. Kemudian hataman. Dan kemudian manakiban. Baik. Nah ini yang fondasi pokok. DKM kiranya? Ya, Dikir hatam mana gitu? Ya, bisa. Nah, yang 3 poin ini nggak bisa dianggap katakanlah diabaikan. Baik. Harus jadi bahan baku untuk kita yang disebut tadi untuk usul ke Allah tuh dasarnya dari situ. Baik. Nah, nanti dilengkapi dengan pesunatan. Nah, kan banyak pesunatan itu, baik sunat, saum dan riyadhah dan lain-lainnya. Nah, perkembangan TKN begitu besar Pak Kiai, Pak Uji, tentu kan banyak tantangan di bawah itu, ada yang sama, tidak seragam. Itu gimana ya? Itu gimana? Menyikapinya apa? Ya, disitulah pentingnya pembinaan, pentingnya ilmu, ya, untuk tadi memacu supaya mereka ini paham. Kenapa? Sekarang ini kejadian, ini kan 2 fase. Ya, ikhwan yang belajar zikir ini waktu Abah masih ada. Iya, masih ada. Ya. Nah, dan fase kedua Abah tidak ada. Alias dia ditalkin itu oleh para wakil Abah.
Nah, kalau narasumbernya tidak sesuai dengan pola dari guru, nah ini rawan. Nah, Baik. rawan artinya itu. Nah, sehingga tugas para ustadz, para mubalik, para sepuh, ya semua ikhwan harus menggali mana sumber aslinya.
اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما.